Kenapa orang masalah lambung membuat nafas dangkal dan sesak? Beb, kalau punya lambung, apa iya tiap hari ngerasain nafas dangkal dan sesak? Nah, ketika kita bicara masalah sesak nafas, berarti kita membicarakan organ di dalamnya. Di dalamnya berarti organ nafas itu apa? Yaitu paru-parunya. Kalau misalnya dia ada sesak nafas, yang pertama, cek di energi parunya. Karena kenapa? Untuk mengembang dan mengempis, itu kan butuh energi. Nah, kalau misal dia itu lidahnya pucat, terus juga itu dia sesak nafas, itu bisa karena faktor energi parunya yang mengembang dan mengempisnya itu lemah. Sehingga kita nafas kok cuma dangkal tok ya iyalah, karena apa? Karena parunya nggak bisa mengembang secara maksimal sehingga terasa dangkal di dalamnya. Nah, terus yang kedua, itu juga bisa karena faktor dahak. Biasanya itu apa? Ketika dilihat lidahnya itu cenderung mengkilap, selaput putih mengkilap, berarti ada dahaknya. Karena kenapa? Dahak ini nanti juga akan membuat apa? Membuat mengembang dan mengempisnya paru itu juga nggak maksimal. Karena seharusnya itu paru-paru bisa mengembang dan mengempis secara maksimal, karena ada dahak, maka apa? Membuat keelastisan tadi terganggu. Sehingga nafas pun seakan-akan cuma dangkal tok, karena ngembang ngempisnya juga bermasalah karena ada dahaknya. Terus yang berikutnya, dahaknya itu nanti juga dilihat lagi, dia itu cenderungnya itu dahaknya itu pekat atau dahaknya encer. Itu kan dilihat dari lidahnya. Kalau lidahnya cenderung merah terus berselaput putih menguning, berarti dahaknya itu pekat. Langsung saja dia itu lidahnya pucat berselaput putih mengkilap putih ya, itu berarti dia dahaknya encer. Itu nanti kan obatnya akan beda antara pembuang dahak yang encer dan pembuang dahak yang pekat. Terus yang berikutnya, dia ini cenderung ada deficient nggak atau ada kelemahan energi nggak? Karena misalnya dia itu kelemahan energi, terus dia ada dahaknya, berarti itu nanti herbalnya beda. Ada herbal yang bersifat membuang dahak dan menaikkan energinya. Itu nanti kan gitu cara mainkan herbalnya. Terus masalah sesak nafas yang berikutnya, faktor kekurangan darah kan gitu. Karena yang mengikat oksigen itu kan darah. Nah, jantung ini kan dia kan kerjanya kan memompa darah ke paru-paru untuk menukar karbon dioksida ditukar dengan oksigen di paru-paru. Itu yang mengikat oksigen dari karbon dioksida itu apa? Darah kan gitu. Nah, ketika seseorang itu juga kekurangan darah, itu juga bisa membuat nafasnya sesek. Karena kenapa? Ketika dia nafas seakan-akan nggak nyantol. Karena kenapa? Kekurangan darah. Karena yang mengikat darah tadi, yang mengikat oksigen tadi apa? Darah tadi. Kalau darahnya kurang, ya nafasnya jadi seakan-akan nggak nyampe. Itu juga bisa. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti masuk herbal yang bersifat menambah darah. Nah, terus hubungannya apa dengan sistem cerna? Ingat, sistem cerna itu ibarat pabriknya, pabrik makanan. Nanti dari makanan yang dicerna di sistem cerna tadi akan dibentuk menjadi darah, menjadi energi. Itu kan di sistem cerna. Nah, kalau sistem cernanya bermasalah, mesti juga akan mempengaruhi di energi, juga akan mempengaruhi di kelembabannya, juga akan mempengaruhi di produksi darahnya. Itu kan seperti itu. Nah, kalau semisal seseorang itu punya masalah sesak nafas karena sistem cerna yang lemah, kita lihat dulu semisal dia itu ada dahaknya, berarti dia penyebabnya sistem cerna yang lemah memunculkan dahak. Logikanya seperti apa? Kan gini, ketika makanan masuk ke dalam sistem cerna kita, ketika sistem cerna kita itu lemah, tidak bisa memasak makanan tadi secara maksimal, maka apa? Akan terfermentasi di dalamnya sehingga apa? Memunculkan gas. Nah, gas tadi ini yang akan naik ke atas dan itu juga bikin sesak. Makanya seakan-akan itu apa? Tertekan di daerah ulu hati ke atas, seakan-akan tertekan, nafasnya juga bermasalah. Nah, selain itu, makanan yang tidak tercerna secara maksimal tadi, dia akan membentuk lendir. Nah, apalagi makanan yang dimakan, makanan yang bersifat bentuk lendir. Semisal dia sudah lemah sistem cernanya, yang dimakan buah, pepaya, melon, itu kan dari teksturnya itu sudah lembek, kayak lendir. Nah, kalau misalnya dia sesak nafas, ada rasa dahak di lehernya, terus yang dimakan makanan yang bersifat bentuk lendir, yang nggak hilang-hilang lendirnya, kan gitu. Yang berikutnya, selain itu dia juga makan olahan tepung. Nah, kita lihat tepung. Tepung itu ketika dia ini terkena air, itu kan lembek-lembek kayak dahak. Nah, ketika dia sesak nafas, di lehernya banyak dahaknya, ya jangan makan tepung dan buah lah. Karena kenapa? Ketika makan itu ya terproduksi terus lendirnya, sehingga apa? Membuat sesak nafasnya nggak hilang-hilang. Nah, kalau yang seperti ini, solusinya apa? Ya solusinya diperkuat sistem cernanya, dirubah pola makannya. Kalau herbal berarti herbal yang bersifat seperti apa? Yang bersifat memperkuat sistem cernanya dan membuang dahaknya. Itu nanti kayak seperti itu teknik herbalnya. Adapun masalah herbal dan semacamnya, itu butuh diagnosa khusus. Makanya kan saya sering menyampaikan pada teman-teman semua yang punya masalah keluhan tertentu kan untuk memfotokan lidahnya, kirimkan ke WA saya supaya saya diagnosa dulu. Itu kan fungsinya apa? Fungsinya supaya saya tahu karakter penyakitnya ketika saya meresepkan suatu herbal supaya tepat sasaran sesuai dengan keluhan yang dia derita. Itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.